Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi praktik pemrograman berbasis web. Dan sebelum melanjutkan materi kali ini, perkenalkan saya Arsyarini. Saya merupakan dosen di program studi Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Di materi kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Bootstrap. Dan sebelum kita membahas bagaimana cara menggunakan Bootstrap, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Bootstrap. Jadi, Bootstrap merupakan framework open source yang digunakan untuk membuat situs yang responsif dan akan bekerja secara optimal di semua ukuran layar, baik di layar smartphone maupun di layar komputer atau laptop. Nah, cara menggunakan Bootstrap, nanti kita akan masuk ke salah satu situs yang digunakan untuk belajar Bootstrap. Jadi di sini saya sudah menyediakan w3schools.com dan pilihannya bisa kita atur di bagian Bootstrap. Oke, untuk contohnya kita lihat berdasarkan langkah-langkah berikut ini. Saya masuk ke w3schools.com, lalu saya pilih Learn Bootstrap dengan versi keempat, dan di bagian depan kita bisa memilih untuk jenis-jenis Bootstrap. Nah, untuk pilihan pertama saya menggunakan BS4 untuk tampilan basic atau tampilan home. Ini untuk tampilan yang pertama. Jadi di tampilan yang pertama kita bisa melihat ini untuk versi laptop atau versi komputer, dan di bagian sebelah kanan ini merupakan tampilan untuk versi smartphone. Lalu saya pilih dengan tipe yang pertama, saya klik Try It Yourself. Berdasarkan contoh sebelumnya, kita sudah membahas penerapan di bagian script src. Nah, untuk bagian Bootstrap ternyata kita bisa lihat ya. Jadi ada HTTPS di sini, ada 1, 2, 3, dan 4. Dan tampilan untuk Bootstrap bisa kita langsung download ya. Jadi yang dibutuhkan ada bootstrapmin.css, ada jQuery.min.js, ada proper.min.js, dan bootstrap.min.js. Ini merupakan kode yang dihubungkan ke internet dan bisa kita alihkan dengan cara kita download per masing-masing bagian. Untuk tampilan, kita bisa melihat di bagian bawah. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan terdiri dari judul dan ada bagian isi yang terdiri dari 3 kolom. Nah, untuk tampilan ini sebenarnya masih bisa kita ganti atau kita setting ya. Jadi, kalau kita lihat berdasarkan coding, di bagian body ada tampilan div class pertama untuk pengaturan judul. Dan di bagian berikutnya ini merupakan kelas yang digunakan untuk mengatur bagian isi. Jadi kalau kita lihat ya, isi terdiri dari 3 kolom. Jadi pengaturan untuk isi, div class, calls, dengan ketentuan ada bagian ya di sini. Kalau kita lihat ada calls dengan ketentuan 4. Ini juga 4. Nah, bagaimana pada saat kita ingin atur menjadi 2 kolom? Nah, untuk pengaturan menjadi 2 kolom, kita bisa hapus untuk salah satu kolom dan kita alihkan ukurannya ke bagian kolom yang lain, atau kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita lihat ya, untuk kolom dari tampilan ada ketentuan untuk ukuran 4, berikutnya 4, berikutnya juga 4, artinya ada 12 ya untuk maksimal penggunaan calls. Jadi kalau misalnya saya hapus salah satu bagian dari div sampai dengan slash div ya,
Untuk menghapus kita juga harus hati-hati ya, karena di sini sudah ada ketentuannya. Pada saat saya ingin menghapus untuk bagian kolom ketiga, berarti coding yang berpengaruh di sini dari div sampai dengan slash div. Saya hapus. Dan seperti penjelasan sebelumnya bahwa maksimal calls pada saat diterapkan adalah 12. Jadi saya sudah menghapus untuk bagian kolom ketiga dan ukuran kolom ketiga saya alihkan ke bagian yang lain. Jadi kalau kita lihat ya, ini saya ganti misalnya 6. Ini juga 6, artinya maksimal berarti 12 ya. Saya run. Akan menghasilkan kolom dengan ukuran yang sama. Kalau ini saya kurangi dan saya gantikan atau saya pindahkan ukurannya ke bagian yang lain. Oke, jadi ini untuk tampilan dua kolom dengan ketentuan kolom pertama ukurannya 4 dan kolom kedua ukurannya 8. Nah, yang perlu kita lihat, SM merupakan jenis untuk bagian calls, jadi SM merupakan small medium yang bisa kita lihat untuk ke bagian di sebelah bawah. Oke, nah sekarang kita bisa menggunakan atau menambahkan untuk bagian yang lain. Saya akan menambahkan menu atau navigasi di bagian atas ya. Jadi saya balik lagi, saya pilih Bootstrap dengan versi keempat. Lalu saya atur dengan memilih bagian dari navbar atau untuk bagian navigasi. Nah, bisa kita lihat ya untuk jenisnya, jadi kita bisa mengatur untuk per masing-masing bagian. Saya pilih untuk bagian yang pertama ya. Jadi codingnya bisa kita lihat. Saya copy dari nav sampai dengan slash nav. Dan saya letakkan di bagian atas isi. Berarti ini untuk div class container untuk isi. Saya letakkan di bagian atas. Dan langsung kelihatan ya hasilnya, ini untuk menu yang sudah kita gunakan. Untuk mengatur menu, kita bisa melihat tampilannya dari bagian nav sampai dengan slash nav. Dan untuk bagian pertama link 1, link 2, dan link 3 untuk bagian seterusnya. Saya ganti menu pertama, terus menu kedua, menu ketiga, dan pada saat ingin saya tambah, kita lihat ya untuk codingnya harus hati-hati. Kita copy dari li sampai dengan slash li. Nah, untuk menghubungkan ke halaman lain, kita bisa memfungsikan bagian href. Jadi, contohnya saya hubungkan ke beranda.html. Nanti pada saat diklik menuju ke halaman beranda. Jadi, kesimpulannya adalah kita bisa menggunakan salah satu situs dengan nama w3schools.com. Lalu kita pilih menu Bootstrap dan pilihan BS Home, dan kita bisa mengatur layout dengan sistem grid atau dengan ketentuan ukuran maksimal 12. Dan dari aturan sistem grid ada beberapa jenis ya, jadi ada XS untuk layar extra small atau extra kecil, SM untuk layar small atau kecil, MD untuk layar sedang atau medium, dan LG merupakan ketentuan untuk layar besar atau layar dengan ukuran large.
Dan langkah berikutnya adalah kita bisa menambahkan menu navigasi atau navigasi bar dengan memilih menu bus wrap di bagian navbar dan kita atur isi di bagian li sampai dengan /li. Oke, demikianlah materi dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.